Tiga unsur penting risiko yang harus kita waspadai, yaitu dari peristiwa atau keadaan. Ini apa yang mungkin terjadi dari kegiatan yang akan kita laksanakan, lalu ada kemungkinan terjadi. Nah, sekarang probabilitas terjadinya peristiwa dan keadaan tersebut. Jadi kemungkinan, misalnya berapa persen sih probabilitasnya akan terjadi longsoran atau banjir atau penguapan sungai yang di sekitar areal tambang. Lalu dampak terhadap tujuan. Jadi ketika dia banjir, dampaknya apa nih? Misal ketika lerengnya longsor, nah mungkin bekerja terhenti selama 24 jam, 2 hari, 3 hari. Atau misalnya lereng kita ini di sebelah sungai. Nah, ketika sebelah sungai, lereng longsor, tanggul jebol, air masuk ke dalam tambang. Itu bisa berhenti sampai berapa lama? Sebulan kah, 2 bulan kah, bahkan 1 tahun. Nah, ini harus kita tahu nih, benar risiko apa saja yang bakal timbul, sehingga kita bisa dapat mewaspadainya. Ini dari segi pengelolaan risiko yang bakal muncul, kita harus dipantau. Kita mulai dulu ya, sebelum itu terakhir dipantau. Ini identifikasi terlebih dahulu nih, apa-apa saja yang mungkin bakal muncul. Lalu kita analisis, evaluasi, tanggapi dan tangani, lalu dipantau dan dilapor. Balik lagi siklusnya lagi nanti, identifikasi lagi, analisis, evaluasi, sampai ke pantau lapor. Nah, kita coba lihat dulu. Identifikasi ini apa sih? Tetapkan rencana untuk mengelola risiko dan mengalokasikan sumber daya yang ada. Ungkap dan jelaskan risiko-risiko yang dapat berpengaruh pada pekerjaan atau hasil pekerjaan. Tentukan penyebab, kemungkinan, dan dampak setiap risiko. Evaluasi skor risiko dan prioritaskan risiko yang akan ditindaklanjuti. Buat rencana untuk menangani atau memodifikasi risiko untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan diimplementasikan. Pantau dan telusuri. Pantau, telusuri, dan tinjau risiko untuk memastikan tingkat risiko masih dapat diterima. Pada umumnya, di awal pekerjaan, kemungkinan terjadinya lebih tinggi dan berdampak lebih besar terhadap tujuan pekerjaan. Tetapi jika terdeteksi sejak dini, peristiwa risiko yaitu masalah dapat diperbaiki dengan biaya yang lebih rendah. Tingkat risiko pekerjaan dengan asumsi strategi mitigasi atau menghindari yang dilakukan dengan tepat. Lalu biaya mengatasi risiko yang terjadi di masa berlangsungnya pekerjaan. Lalu ada risiko dan biaya. Nah, ketika kita menangani dari awal, tingkat risikonya tinggi, kita tangani nih awal. Nah, biayanya bisa rendah. Tapi kalau risikonya kita ibaratnya kita kita atasi atau kita lakukan pencegahan terhadap suatu tindakan yang mungkin timbul, nah biaya perbaikannya ini saya bilang, misal lereng itu udah mulai retak-retak nih. Oke, kita tidak maintenance-nya, atau kita tidak pakai yang kemarin itu vertical drain. Ternyata dia jenuh. Nah, akhirnya apa? Longsoran besar mencapai berapa ratus meter. Nah, biayanya lebih tinggi. Tapi kalau kita menangani, mencegahnya dengan pakai vertical drain, dengan cara penjagaan ulang dan segala macamnya, mungkin harganya bisa lebih murah di penanganannya, sehingga pekerjaan tambang kita bisa berjalan lebih terus menerus. Nah, itu contohnya ya. Lanjut lagi. Langkahnya pertama, kita akan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, lalu menanggapi dan memantau atau melapor. Nah, rencana Anda harus mencakup proses dari setiap langkah tersebut. Kegiatan yang diharapkan dengan output yang kita harapkan. Nah, setiap langkah ini ada kegiatan yang kita harapkan, lalu output yang kita harapkan. Contoh aja ya, satu dulu. Identifikasi. Kegiatan yang kita harapkan, mengungkap dan mendeskripsikan risiko yang dapat berdampak pada pekerjaan atau hasil pekerjaan. Output kita apa? Daftar risiko dan penanggung jawab risiko yang terkategorisasi. Nah, contohnya, misal kita membuat risiko lerengnya retak-retak. Nah, siapa yang bertanggung jawab nih?
untuk memperbaiki tim geotekniknya nih. Orangnya siapa? Misalnya Pak Budi. Nah, Pak Budi, tolong Pak Budi ya segera nih maintenance lerengnya dengan ekstra. Tapi kalau sudah mulai berbahaya, nah nanti ada pembahasannya. Menganalisanya, kita lihat lagi tahap menganalisa. Menentukan penyebab, kemungkinan terjadi risiko dan dampak masing-masing risiko. Nah, contoh deskripsi kemungkinan dampak masing-masing risiko yang teridentifikasi. Jadi contohnya misalnya ini, lereng itu retak itu karena apa? Ada kegiatan peledakan di sekitar sana. Jadi artinya apa? Kita jangan melakukan kegiatan peledakan dulu di sekitar lereng itu. Coba kita perbaiki dulu sebelum melakukan peledakan. Nah, kalau misalnya tidak dapat diperbaiki, apalagi? Ya udah, kita berserah diri, menunggu lereng itu runtuh. Kalau sudah runtuh baru kita perbaiki lagi. Tapi kalau kita sudah tahu bakal kapan longsor itu terjadi, kita kan bisa minimalisir tuh. Peralatan tidak boleh lewat situ, orang tidak boleh bekerja di situ. Nah, ini dia deskripsi kemungkinannya. Ketiga, mengevaluasi atau menentukan peringkat. Nah, di sini yang kita waktu itu pernah katakan, kita harus membuat peringkat, lalu kita buat persennya tergantung tingkat bahaya yang bakal timbul. Lalu ini masuk lagi ke tahap menanggapi, menangani, perencanaan atau menangani atau modifikasi risiko untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima dan menetapkannya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah mau longsor dan tidak bisa diperbaiki, udah kita menunggu. Nanti kalau sudah longsor berarti kan kita menggunakan alat-alat apa saja nih untuk membuang material tersebut agar tidak mengganggu pekerjaan. Lalu kita perbaikin lagi lereng buatan kita tadi yang sudah longsor. Oke, lalu yang terakhir melapor, memonitor, menelusuri, mengkaji risiko yang memastikan tingkat risiko masih dalam batas-batas yang dapat diterima. Oke, nah ini jangan lupa nih terus memperbarui daftar risiko, menambahkan, menghapus, mengubah, dan pertemuan atau laporan secara berkala. Jadi ini kegiatan memang harus kita laksanakan, jangan pernah bosan. Oke, apa yang dimaksud dengan identifikasi risiko? Inilah yang tadi. Kegiatannya menemukan, mengenali risiko yang berpotensi mengalami mencapai tujuan pekerjaan dan organisasi. Oke, itu saja. Silahkan teman-teman pelajari lagi lebih detail mengenai manajemen risiko.